warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah komputer akuntansi dengan aplikasi Zahir ya. Silakan dibuka aplikasi Zahirnya. Sekaligus dibuka modul halaman 52. Ya. Kita buka data dulu, cari filenya, kemudian klik OK. Sambil menunggu kita perhatikan modul. Ya, ini kita oke dulu. Di modul halaman 52 itu terdapat data saldo awal aktiva tanggal 31 Desember 2016. Nah, itu tahunnya diganti menjadi 2017 ya. Jadi ada data aset di sini yaitu kendaraan dan peralatan yang harus kita input di data harta tetap. Nah, bagaimana caranya? Kita klik data harta tetap di pojok kanan bawah. Ya. Nah, ini di saya sudah terisi satu buah aset yaitu mobil sedan. Nah, karena kalian belum menginput maka masih kosong semua datanya. Kalau kalian ingin menginput untuk data kendaraan itu silakan klik tanda plus di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Oke, ini ya tampilannya. Data harta tetap di sini ada mobil sedan, kemudian kelompoknya diisikan kendaraan. Tanggal belinya diisi tanggal 5 Agustus. Nah, ini tahunnya ada trouble, kita ganti tahunnya ya dengan mengklik tanda kalender di sini. Kita klik saya di sini ada klik revisinya karena saya sudah pernah menginput sebelumnya dan ingin memperbaiki, maka saya klik revisi ya. Kemudian tanggal di sini saya revisi 2017. Kemudian terhitung tanggalnya ini adalah akhir tahun Desember tanggal 31 2017. Kalau sudah klik OK ya, perhatikan di sini tanggal pembelian, kemudian di sini tahun akhir pembelian. Umur ekonomi sudah otomatis ya 10 tahun. Jadi yang kalian input adalah namanya apa, kemudian kelompoknya pilih kendaraan, tanggal pembelian, harga beli, nilai sisa atau nilai residu, kemudian umur ekonomis ini secara otomatis sudah keisi ya. Kemudian terhitung tanggal. Jadi ini nanti kalian kosong, ini kosong, kemudian ini kosong, yang ada angkanya hanya yang ini terhitung tanggal saja ya, akhir tahun 2017. Kemudian klik lengkap di sini. Metodenya silakan dipilih garis lurus ya, ini saya sudah otomatis garis lurus. Kemudian kode akun tidak usah ada perubahan di sini, kendaraan, akumulasi sama penyusutan kendaraan. Kalau sudah klik rekam. Di sini ada akumulasi beban aset harus diisi aset harta yang baru Anda buat diperoleh sebelum periode akuntansi sedang aktif. Untuk dapat menghitung penyusutan dengan benar, program memerlukan informasi akumulasi beban dan di akhir tahun ini per tanggal. Masukkan tanggal pada saat tanggal terhitung, tekan OK. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, klik ya.
klik ya lagi. Ya, sudah ada akumulasi beban tahun ini ya. Angkanya ada perubahan, kemudian klik rekam saja. Kalau sudah, kita lihat lagi ya. Data tetap. Nah, sekarang untuk mobil sedan di sini ada tanggal ya penyusutannya. Jadi mulai dari tanggal pembelian sampai dengan akhir tahun 2017 sudah ada 4 bulan penyusutan yang penyusutan bulanannya adalah sebesar 375.000. Sehingga nilai bukunya pada tahun awal 2018 adalah sebesar 58.500.000. Kalau sudah, kita tambahkan lagi di sini untuk aktiva yang kedua yaitu peralatan. Kita tulis di sini AC, kelompoknya peralatan, pembelian tanggal 2 Februari 2017. Februari 2017, harga belinya adalah 2.575.000. Kemudian nilai residunya adalah 250.000. Umur ekonomis secara otomatis tertulis 5 tahun. Nah, ini kita ganti 4 tahun sesuai dengan modul ya. Kemudian terhitung tanggalnya. Kita ubah di sini tahunnya 2017, 31 Desember 2017 ya. Nah, di sini kita nggak ngisikan nilai buku, tetapi secara otomatis ini akan tertulis ya di sini. Perhatikan tanggalnya 31 Desember 2017. Kalau sudah, klik rekam. Oke. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis ya. Oke, nah kalian bisa melihat penyusutan untuk AC sendiri ini sudah terjadi selama berapa bulan nih. Mulai bulan kedua sampai dengan bulan 12. Berarti ada sekitar 11 ya, 11 bulan penyusutan dari AC. Kemudian kita klik tutup, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk transaksi yang pertama. Selama bulan Januari 2018 telah terjadi transaksi sebagai berikut. Dibayar di muka untuk sewa kantor senilai 9,6 juta kepada Pak Ahmad Priyadi. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di dashboard sini, di bar biru ada kas dan bank. Kemudian kita pilih kas keluar. Nah, masih kosong ya, kita klik baru. Kemudian akun kasnya, jadi pembayaran sewa itu adalah menggunakan bank, tidak ada perubahan ya. Penerimanya Pak Ahmad Riyadi, kita klik di sini, ada nggak Pak Ahmad Riyadi? Tidak ada, berarti kita klik baru. Klik baru, ya. Di sini tipenya dia bukan customer, bukan juga vendor, tapi ya bisa dianggap vendor lah ya, penyewa yang menyewakan kepada kita ya. Atau bisa klik others juga. Di sini saya klik others saja karena dia yang menyewakan ya. Tipenya adalah others. Kemudian jenisnya adalah personal karena dia orang pribadi. Kita buat namanya Bapak Ahmad Riyadi. Kita klik rekam saja. Sekarang sudah masuk, ada Swan di sini Bapak Ahmad Riyadi, kita double klik. Kemudian kita tidak usah mengubah nomor cek, tanggal saja yang kita ubah sesuai dengan di modul tanggal 4 Januari. Kita ubah nih sesuai dengan awal bulan periode akuntansinya, tanggal 4 Januari 2018. Klik sebesarnya nanti. Kodenya di sini adalah sewa dibayar di muka. Cari
sewa dibayar di muka. Nih, sewa dibayar di muka ya. Kemudian nilainya di sini adalah 9.600.000. Kemudian kita klik sebesarnya di sini. Oke, kita klik rekam. Kemudian kita klik batal. Kemudian yang kedua, ini kita keluar dulu ya, kita tutup. Kita masuk ke transaksi yang kedua, pembelian aktiva tetap. Di sini ada perusahaan jasa membeli aktiva tetap, yaitu CPU, monitor, dan printer. Nah, kita klik di sini di bar biru ada klik pembelian. Kemudian kita lihat karena di sini adalah barang itu sudah dikirimkan ya, karena sudah ada invoice-nya, tetapi kita pembeliannya secara kredit alias dengan berhutang. Jadi pembelian, kemudian kita input penerimaan barang karena barang sudah kita terima. Kemudian kita klik baru. Nama pemasoknya kita buat ada nggak PT Citra Komputer di sini? Tidak ada. Kita klik baru. Kita buat namanya di sini Toko Citra Komputer ya, company ya. Kemudian kita klik rekam, kita pilih coba perhatikan di klik di sini. Jadi saya lupa tadi, ini kodenya harusnya V3 ya. Kita ubah, bisa kita ubah ini supaya berurutan vendor 1, 2 dan vendor 3 di sini ya. Kita klik edit. Kemudian kita ubah namanya V3. Klik rekam. Lupa nih, V003. Klik rekam. Oke, sekarang sudah seragam. Kemudian kita pilih tanggal fakturnya adalah tanggal, nah supaya gampang kita pilih awal bulan periode akuntansinya. Kemudian 5 Januari 2018. Nah, kamu lihat di pojok kanan invoice itu ada nomor invoice, kemudian tanggal, termin. Nah, tanggal sudah kita ganti. Nah, terminnya bagaimana? Nah, termin kita buat di sini. Termin pembayaran. Hari diskonnya adalah 10 hari, hari jatuh tempo 30 hari, diskon awalnya adalah 2%. Denda keterlambatan tidak ada, kita klik OK. Kemudian tanggal pengiriman adalah sama dengan tanggal invoice ya. Tanggal 5 Januari. Ya. Tanggal pengiriman sama dengan tanggal invoice. Kemudian kita mau ngeklik di sini kita pilih di sini ada 3 pilihan, DO, jasa, sama tunai. Nah, karena penerimaan barang ini, pembelian ini adalah bukan untuk stok, maka kita klik di sini jasa. Ya. Karena kita membeli barang ini bukan untuk persediaan untuk dijual, tetapi untuk memang keperluan perusahaan, maka klik
jasa di sini. Kemudian deskripsi pesanan kita ketik secara manual karena berbeda dengan perusahaan dagang sebelumnya, bahwa barang-barang yang kita beli untuk dijadikan stok persediaan barang untuk dijual itu secara otomatis bisa langsung tercantum di sini dengan hanya mengetik kodenya saja. Ya. Deskripsi pesanannya di sini kita ketikkan CPU komputer. Ya. Kemudian kodenya adalah di sini peralatan, memang karena untuk peralatan kantor ya. Kemudian diterimanya berapa pieces, ini 1 unit ya. Kemudian harganya 1.750.000. Diskon, di sini tidak ada diskon. Pajaknya adalah, kita klik di sini. Nah, VAT ya atau PPN, kita klik ini saja. Karena kalau VAT itu pasti 10%. Coba deh di double klik ini. Atau diklik edit, kelihatan di sini persentasenya ada 10% ya. Itu VAT. Kemudian yang kedua adalah monitor. Sama di sini kodenya juga peralatan. Sini 1 unit. Kemudian harganya adalah 350. Pajaknya juga sama-sama VAT. Yang ketiga adalah printer. Kodenya sama-sama peralatan juga. Banyaknya 2 unit. 215. Pilih. Sini VAT juga ya. Perhatikan angkanya 1750, 350 sama 430. Kita lihat di sini total pajaknya adalah 253 ya. 253, total setelah pajak 2783. Jadi kita punya hutang 2.783.000. Kalau sudah, klik rekam. Klik batal, kita lihat ada rekapan di sini ya. Next, kita tutup dulu. Kita lanjut. Yang ketiga, pembayaran piutang dengan giro mundur. Tanggal 6 Januari diterima giro nomor sekian sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi. Berarti kalau piutang hubungannya sama penjualan. Klik penjualan. Kemudian klik pembayaran piutang usaha. Klik baru. Ya. Kemudian akun kasnya adalah di sini bank ya, karena pembayaran menggunakan giro ya. Kemudian dari mana? PT Sinar Abadi ya. Nah, PT Sinar Abadi, tanggalnya kita ubah. Di sini awal bulan periode akuntansi kita pilih 6 Januari. Sebesarnya nanti nomor invoice-nya bisa kita pilih, ini INV 001. PT Sinar Abadi ini punya piutang pada kita sebesar 22.600.000 ya. Kita klik ini. Oke, keluar 22.600.000, tetapi jumlah dibayar kan beda angkanya, bukan 22 juta tetapi hanya 11.125.000. Nah,
Jangan lupa diklik sebesarnya di sini 11.125.000 rupiah ya. Kemudian jangan lupa gironya diklik karena pembayaran adalah menggunakan giro ya. Kemudian klik rekam. Jadi jangan direkam kalau ininya belum dicentang. Klik rekam. Kemudian ini adalah informasi terkait transaksi giro ya. Nomor giro ditulis BG 010023 ya. Nama banknya tidak ada, nomor akunnya juga tidak usah, kita klik OK. Maaf, ini saya benerin kodenya BG 010023, kemudian tanggal jatuh temponya tadi lupa saya ganti di sini tanggal 19 Januari ya. Jadi pembelian giro itu diberikan tanggal 6 Januari tetapi baru bisa dicairkan tanggal 19 Januari. Kalau sudah klik OK. Ini ada konfirmasi untuk kesesuaian dengan transaksi sebenarnya. Tanggal transaksi pembayaran piutang usaha disarankan sama. Nah, kita kan nggak sama ya. Ingin merubah tanggal transaksi? Tidak. Oke, sudah selesai. Kita klik batal. Nah, tadi sudah ada rekapan pembayaran piutang dengan giro mundur dari PT Sinar Abadi sebesar 11.125. Kalau sudah kita tutup. Kita beranjak ke kasus berikutnya, yaitu kasus yang keempat. Biaya operasional untuk multi biaya telepon dan bensin. Nah, caranya bagaimana? Klik kas dan bank. Kemudian klik kas keluar. Klik di sini ada untuk data Pak Ahmad Riyadi ya, kita klik baru. Kemudian kas keluar ini menggunakan bank ya. Jadi kita akun kasnya di sini tetap bank. Penerimanya adalah Dani. Dani tidak ada di sini ya. Jadi kita klik baru. Asumsi itu kita menyuruh bawahan kita Dani untuk membayar. Jadi tipenya di sini bisa saja kita, atau misalnya dia adalah pihak penyedia jasa pembayaran listrik dan telepon ya. Kita klik ada saja. Kemudian jenisnya adalah personal. Kita buat namanya Dani. Kita klik rekam. Oke, Dani sudah masuk di sini, dipilih. Kemudian tanggal adalah 9 Januari, kita pilih awal periode bulan akuntansi 9 Januari. Kemudian double klik di sini kode listrik dan air. Nggak bisa ya, pelan-pelan ya, kita cari listrik dan air. Nih, listrik, air, dan telepon ya. Kemudian isi angkanya sebesar, kita jadikan 1 bisa ya. Ini kan nilainya sebenarnya 1.150.000, itu terdiri dari 2 ya. 1.125.000, 1.125.000. Kemudian itu untuk listrik dan air dan telepon, sedangkan
bensin, parkir, dan tol. Kita buatkan lagi kodenya di sini. Bensin, parkir, dan tol. Dengan asumsi dia ada biaya transport ya. Di sini senilai 25.000. Oke, tap. Kemudian kita klik sebesarnya di sini. Totalnya 1.150.000. Ya, tanggal sudah tanggal 9. Kita klik rekam. Klik batal. Oke. Masuk di sini pengeluaran untuk Dani 1.150.000. Next, kita ke kasus yang kelima. Kita tutup dulu ini. Penjualan tunai dengan diskon. Penjualan tunai dengan diskon. Caranya klik penjualan, kemudian klik invoice penjualan. Belum ada sama sekali, kita klik baru. Nah, customernya di sini adalah Dharma Asri. Ada nggak? Nggak ada. Kita klik baru. Kita buat nama customernya adalah PT ya. PT Dharma Asri. Kemudian kita klik rekam di sini. Oke, kok ada perbedaan nih ID-nya, yang tadi C. Ini ada choose. Nah, kita samakan, bisa kita sorot dulu Dharma Asri, kita jadikan C003. Klik edit. Kita ganti di sini C003. Klik rekam. Oke, sudah sama sekarang, double klik. Kemudian tanggal faktur kita ubah tanggal 11 Januari ya. 11 Januari. Kemudian karena ini penjualan jasa ya, kita klik jasa. Nah, deskripsinya adalah di sini 4. Kita ketik manual ya. 4 lembar tiket. Kodenya kita cari penjualan tiket. Karena dia perusahaan travel ya, pasti ada unsur salah satu penghasilannya dari penjualan tiket ya. Nah, ini di akun nomor 4 ya. Kemudian ini saya lupa, ini harus ada tunainya karena PT Dharma Asri ini dia membeli secara tunai ya. Kemudian kita juga perusahaan memberikan diskon. Di sini kita buat aja 4, dikirimnya 4. Harganya 1.315.000. Sorry, ini saya ubah tiket saja. Kodenya sekian, dikirimnya 4, harganya satunya 315, diskon kita buat 10%, total menjadi 1.134.000. Pajak tidak ada. Ya, perhatikan di sini yang di checklist adalah jasa dan tunai. Diisikan tanggalnya, kemudian pilih nama pelanggannya Dharma Asri, deskripsinya tiket, banyaknya 4, kodenya tadi penjualan tiket,
harganya 315, diskon 10%, total 1.134.000. Nah, kemudian tidak ada biaya lain-lain, tidak ada pajak, tidak ada total setelah pajak. Ya, tanggal pengiriman sama ya. Kita ubah tanggal 11 Januari. Salesnya atau marketingnya kita buat Anto. Masih kosong ya, kita klik baru. Employee ya, sales itu kan karyawan perusahaan. Kita buat Anto. Rekam. Double klik Anto. Oke, sudah masuk nama Anto di sini. Kemudian kita total setelah pajaknya sudah ya. Kita klik rekam. Jadi kalau pembayarannya sudah lunas, kita checklist tadi tanda tunai di sini ya. Kalau sudah benar total setelah pajaknya 1134, klik rekam. Oke, kita klik batal, kita lihat dia sudah masuk di rekapan di sini. Next, kasus yang ke-6. Untuk pembayaran hutang ya. Pembayaran hutang itu artinya dari transaksi apa? Pembelian ya. Berarti kita tutup, kita buka transaksi pembelian. Kemudian karena kita membayar hutang, kita klik pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Kemudian kita lihat pembayarannya menggunakan apa? Tunai atau bank? Ternyata bank. Penerimanya adalah Toko Citra Komputer. Pilih V003. Tanggalnya kita ubah tanggal 13 Januari 2018. 13 Januari 2018 ya. Kemudian nomor invoice, double klik. Ini kita sorot, double klik lagi. Nah, kelihatan hutang kita kepada Citra Komputer adalah Rp2.783.000 ya. Ini kita akan melunasi semuanya sehingga jumlah dibayarnya adalah 2 juta. Kalau yang di modul kan dia jumlah dibayarnya 2.783.000 ya, tanpa diskon. Padahal ketika kita melakukan transaksi pembelian secara kredit ini ada termin pembayaran di mana ada diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari ya. Jadi ini masih terkena diskon karena pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari. Jadi masih ada diskonnya. It's okay. Dia sudah benar di sini ada diskonnya. Jadi berbeda dengan yang ada di modul ya. Jumlah yang dibayar hanya 2.727.340 karena ada diskon sebesar 55.660. Kemudian kita klik sebesar di sini. Oke. Kemudian kita klik rekam ya. Kita klik batal. Oke, di sini sudah. Kita tutup. Masuk ke kasus yang ke-7, pembayaran piutang. Diterima dari Pak Jimmy piutang ya. Berarti kita masuk ke penjualan karena hubungannya piutang itu sama penjualan. Kemudian pembayaran piutang usaha ya. Pembayaran piutang usaha. Nah, kita klik baru di sini ya, karena di sini nggak ada Pak Jimmy. Kita klik baru. Kemudian pembayarannya menggunakan bank juga. Kita cari dari Pak Jimmy C002. Tanggalnya kita ubah tanggal 7 Januari. 7 Januari. Kemudian nomor invoice-nya kita cari, ini INV002. Piutangnya sebesar 15.700.
ya, 15.700.000, jumlah dibayarnya adalah baru 15.200.000. Jadi kita ganti di sini 15.200.000 ya. Jadi bukan 15.700 tetapi yang dibayar adalah 15.200. Kita klik sebesarnya di sini. Kemudian kita klik rekam. Oke, klik batal. Kita lihat di sini sudah masuk 15.200.000. Next. Transaksi ke-8, pengambilan pribadi atau prive. Caranya bagaimana? Ini kita tutup dulu. Kemudian kita klik bank dan kas dan bank karena hubungannya dengan prive ya. Kemudian kas keluar, klik baru. Kemudian pengambilan prive itu dari kas, berarti kita ubah di sini kas, bukan kas kecil ya, kita ambil kas. Kemudian penerimanya Rini, Ibu Rani mengambil prive, tidak ada nama Rani di sini, kita klik baru. Bukan customer, bukan vendor, bukan employee, others karena dia investor ya. Jadi jenisnya kita ubah personal. Di sini kita ubah namanya Ibu Rani. Klik rekam. Kemudian Ibu Raninya kita double klik ya. Oke, tanggalnya diubah tanggal 18 Januari. Kemudian kode di sini kita cari prive. Kita cari prive. Belum, nggak ada prive ya di kelompok modal. Biasanya kita klik baru saja di sini. Kemudian ini klasifikasinya adalah klasifikasi modal. Silakan cari klasifikasi modal. Kemudian namanya kita buat di sini prive ya. Klik rekam. Oke, sudah ada. Sekarang kita double klik prive. Nilainya sebesar 250.000. Oke, kita klik rekam. Oh iya, kita belum klik sebesarnya tadi ya, mohon maaf. Klik dulu sebesarnya baru kita klik rekam. Kita klik batal. Sudah masuk rekapannya di sini ya. Kemudian kita klik tutup. Masuk ke transaksi yang ke-9, pencairan giro ya. Pada tanggal 19 Januari terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 6 Januari 2018 dari PT Sinar Abadi. Tekan modul kas dan bank. Daftar giro masuk. Nah, ini kita double klik ya. Kan kita mau cairkan giro ini. Kita sorot dulu, nggak bisa kita klik, kita sorot. Kemudian klik giro cair. Nah, kemudian tanggal kita ubah, ini tanggal 24 Januari. Nomor invoice-nya
ya, ini tanggal 24 Januari gironya cair senilai 22.600.000. Klik rekam. Di sini ada peringatan total jumlah dibayar plus denda tidak sama dengan nilai kas masuk. Oke. Kita cek dulu pencairan giro pada tanggal ini itu berdasarkan transaksi tanggal 6. Dilihat tanggal 6 jadi transaksi tanggal 6 itu pembayaran piutang senilai Rp11.125.000. Jatuh tempo pada tanggal 19 Januari. Oke. Sudah benar sebenarnya. Coba kita klik batal dulu ya. Kita klik tutup. Sementara kita selesaikan sampai sini dulu, nanti kita tunggu lanjutan video yang kedua.